Orang yang hatinya lembut ditegur firman pasti nurut. Tapi orang yang hatinya bebal dengar kebenaran pasti disangkal. Ulangan 10 ayat 16. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Orang yang hatinya lembut mudah ditanami firman Tuhan. Yakobus 1 ayat 21 kita baca sama-sama. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kalau hidup kita mau berubah, hati kita harus mau dibaharui oleh firman Allah. Jangan mendirikan kebenaran diri sendiri. Roma 10 ayat 3 berkata, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Banyak orang Kristen sangat kritis saat mendengar khotbah. Ayat dibalas ayat, kayak kita kalau berantem gitu. Ayat dibalas filsafat. Bahkan yang lebih parah, hanya mau dengar khotbah, hanya mau menerima khotbah yang sesuai selera. 2 Timotius 4 ayat yang ketiga. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Gawat. Kalau gak suka sama khotbahnya, menyinggung perasaannya, marah sama pendetanya. Orang yang hatinya lembut, gak keras. Ditegur firman Tuhan pasti nurut. Orang yang hatinya lembut ditegur firman pasti nurut. Tapi orang yang hatinya bebal dengar kebenaran pasti disangkal. Mari jangan keraskan hati. Kalau mau hidup kita berubah, dengar firman. Renungkan, dimengerti dan lakukan. Ulangan 30 ayat 14 berkata, tapi firman itu sangat dekat kepadamu. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Untuk apa? Untuk dilakukan. Kalau baca firman itu jangan dihafalin, tapi direnungin. Renungkanlah firman itu siang dan malam supaya kamu bertindak hati-hati. Perenungan kita akan firman Tuhan, artinya gini, kamu baca tuh harus paham. Kalau nggak paham, tanya pendeta, tanya mentor rohani, atau Google aja. Banyak penjelasannya. Pendeta juga belajar dari Google. Saya buka bocoran. Pak Juju punya banyak pengetahuan loh kalau khotbah. Apa enggak pernah Google? Google enggak Pak? Google ya sayang. Terima kasih Om Google. Dengar, saya mau kasih tahu, Yesus waktu khotbah, Yesus itu bisa bahasa Yahudi. Bahasa kelas tinggi. Tapi Yesus khotbah dengan bahasa pasar, yaitu bahasa Aramik. Bahasa kelas bawah. Bukan bahasa yang tinggi-tinggi teologi ya. Kenapa? Karena Yesus mau semua orang bisa memahami dia. Firman Allah kalau tidak dipahami, tidak dimengerti, tidak bisa dihidupi. Makanya nih para pengajar di ICI, jangan khotbah pakai bahasa tinggi, orang gak ngerti. Amen. Kuncinya itu bukan dibaca tapi direnungkan dan dilakukan.